Para saudara yang terkasih, sahabat celoteh iman, sehat selalu untuk kita semua. Hari-hari ini kita menyiapkan diri untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Ada beberapa hal yang mau saya bagikan untuk kita semua berkaitan dengan perayaan Natal. Pertama, saya mengajak kita untuk melihat tradisi gereja untuk membuat kandang Natal. Kandang Natal dalam tradisi perayaan kelahiran Yesus adalah ide Santo Fransiskus dari Assisi. Fransiskus pada tahun 1223 mengunjungi sebuah kota kecil bernama Greccio di Italia. Di sini Fransiskus mencari lokasi untuk merayakan Natal. Karena Fransiskus merasa kapel pertawaan Fransiskan terlalu kecil untuk menggelar misa Natal tengah malam. Di salah satu sudut kota Greccio inilah Fransiskus menemukan sebuah ceruk, lalu dia mengubahnya menjadi altar. Fransiskus saat itu ingin kelahiran Yesus diperingati masyarakat dengan lebih semarak. Dia meminta izin Paus Honorius ketiga agar diizinkan membuat kisah kelahiran Yesus dalam bentuk 3 dimensi. Diizinkan, Fransiskus kemudian mengajak orang-orang Katolik menyiapkan paungan dengan patung bayi Yesus. Lalu membawa jerami, domba, lembu maupun keledai. Misa Kudus Natal lalu digelar di tempat itu. Sejak malam Natal yang mentakjubkan itu, tradisi membuat kandang Natal bermunculan dalam aneka rupa-rupa kreasi. Begitulah sejarah pertama kandang Natal atau palungan Yesus. Masa kini tradisi kandang Natal telah menjadi agenda tahunan tetap gereja Katolik. Nah, Paus Fransiskus mengajak umat Katolik untuk lebih memaknai tradisi ini. Paus bahkan telah menulis surat apostolik setebal 6 halaman yang diberi judul Admirabile Signum. Admirabile Signum. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang artinya tanda luar biasa. Paus mengingatkan umat Katolik mempersiapkan hati menyambut perayaan kelahiran Yesus. Kandang atau gua Natal hanyalah simbol, hanyalah gambaran untuk mengingatkan peristiwa. Sedang kelahiran Yesus adalah tanda luar biasa. Disinilah hidup baru mulai menjadi nyata. Ada seorang Romo mengatakan tidak penting bagaimana bentuk kandangnya atau bagaimana cara membangunnya, tetapi usahakan supaya memiliki pesan serta arti untuk hidup iman kita. Ada beberapa hal yang menjadi refleksi Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya. Pertama, bagi Paus Fransiskus perayaan Natal tidak pernah berhenti membangkitkan ketakjuban dan keajaiban. Kelahiran Yesus adalah proklamasi misteri inkarnasi Putra Allah yang sederhana, tanda yang luar biasa. Manifestasi Allah sebagai manusia. Kemudian, Yesus adalah Injil yang hidup. Merenungkan peristiwa Natal seperti memulai perjalanan spiritual. Yesus adalah manifestasi kerendahan hati Allah yang menjadi manusia. Begitu besar kasih-Nya bagi kita, tulis Paus, sehingga Ia menjadi salah satu dari kita, sehingga kita pada gilirannya menjadi satu dengan Dia. Paus berharap surat ini mendorong keluarga Katolik menjaga tradisi Natal, merawat tradisi kandang Natal, memaknainya lebih dalam dari hanya sekedar rutinitas tahunan. Maka saudara-saudariku, dalam perayaan Natal, tradisi kandang Natal hendaknya menjadi langkah utama untuk memulai kembali perjalanan iman Katolik kita, perjalanan iman menuju keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Merayakan Natal semua orang berkumpul dalam kegembiraan di sekitar kandang. Tiada jarak antara peristiwa asli di masa lampau dan saat ini dengan saat ini. Berbagi hakikat dalam misterinya. Inilah cara yang sederhana namun otentik untuk menggambarkan keindahan iman Katolik. Kelahiran Yesus telah mengundang kita untuk merasakan dan menyentuh kemiskinan yang diambil anak Allah atas dirinya sendiri dalam inkarnasi. Ini artinya kita manusia wajib menunjukkan belas kasih nyata kepada saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan. Beralih ke para gembala, Paus Fransiskus menulis bahwa tidak seperti banyak orang lain sibuk dengan banyak hal. Para gembala menjadi yang pertama melihat hal yang paling penting dari semuanya. Karunia keselamatan adalah orang yang rendah hati dan sederhana yang menyambut acara inkarnasi. Saudara-saudariku, sahabat Lotte Iman yang terkasih, selanjutnya Maria dan Yusuf. Perenungan Paus Fransiskus bahwa Maria adalah seorang ibu, sekaligus jalan hadirnya Sang Juru Selamat. Di dalam dirinya kita melihat Bunda Allah yang tidak menyimpan putranya hanya untuk dirinya sendiri, tetapi mengundang semua orang untuk mematuhi firman-Nya dan mempraktikannya, sedangkan Yusuf di sisinya melindungi anaknya dan ibunya. Yusuf adalah wali, orang yang adil, yang mempercayakan dirinya selalu kepada kehendak Allah. Saudara-saudariku, sahabat Lotte Iman yang terkasih, kandang Natal mengajarkan kita untuk lebih merenungkan Yesus, untuk mengalami kasih Allah, untuk merasakan dan percaya bahwa Allah beserta kita dan bahwa kita bersama Dia, satu tubuh dan darah. Buatlah kandang Natal dalam keluargamu masing-masing, dalam komunitasmu,